Om Swastiastu Bor. Kali ini kami dari Kredit Plus tim SNL akan melakukan tirta yatra ke Pura Giri Putri dan Dalam Ped yang ada di Nusa Penida. Perjalanan kita awali dari dermaga di Sanur. Dermaganya sudah sangat bagus sekali saat ini, di mana sudah dilengkapi dengan eskalator, serta di sini kita sudah sampai pada tempat menyetorkan boarding pass untuk memasuki areal dermaga ya teman-teman ya. Oke, kita sudah memasuki area dermaga. Kita bisa melihat pemandangan kapal-kapal yang sudah menunggu. Ini teman-teman juga sedang melakukan foto-foto dan foto selfie. Keberangkatan kita kali ini didukung oleh Angel Billabong, kapal yang lumayan besar dilengkapi dengan 5 buah mesin, di mana bisa mengangkut sekitar 200 orang penumpang. Di sini kita berada di tengah laut, tidak bisa mengambil terlalu banyak gambar karena isi perut hampir keluar semua. Setelah melewati kurang lebih 45 menit perjalanan, kita akhirnya sampai di dermaga yang berada di Nusa Penida. Ya, inilah penampakan dermaga di Nusa Penida. Selain warga lokal yang ingin melakukan persembahyangan, juga terdapat banyak wisatawan asing yang akan melakukan liburan ya, karena Nusa Penida sudah mulai menjadi destinasi wisata mancanegara. Kedatangan kami sudah ditunggu oleh 2 orang driver, di mana mereka yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan kita ya. Kita mulai perjalanan, pemandangan masih sangat natural sekali, diselingi juga dengan beberapa objek wisata yang ada di pinggir-pinggir pantai. Setelah sampai di areal parkir Pura Giri Putri, kita istirahat sejenak untuk sekedar ngopi dan ngerokok. Setelah selesai, kita akan lanjutkan perjalanan. Kita awali dengan melukat terlebih dahulu, di mana di sini bertujuan untuk mensucikan pikiran, perkataan, dan untuk menjaga perbuatan kita ketika nanti kita melakukan persembahyangan. Perjalanan akan melewati puluhan anak tangga, di mana ini lumayan tinggi, tapi sebenarnya tidak terlalu tinggi sih. Cuman karena ya ini orang-orang perokok dan peminum semua, jadi hanya beberapa puluh anak tangga, angkiannya sudah pada ngangsur semua ini. Kurang lebih setelah 5 menit kita melewati anak tangga, kita sudah sampai di tempat areal yang pertama, di mana di sini kita akan melakukan persembahyangan yang pertama juga, di mana tempat ini adalah setana dari Ide Hyang Trimurti dan Ide Hyang Ganapati. Beginilah pemandangan di tempat yang pertama kita akan melakukan persembahyangan. Ini adalah guanya, dan di sini juga disediakan petunjuk bagaimana nanti kita melakukan persembahyangan di dalam Gua Giri Putri. Selesai melakukan persembahyangan dan setelah semua mendapatkan uang sepada, maka kita lanjutkan perjalanan untuk memasuki satu-satunya akses untuk menuju Gua Giri Putri, di mana juga di sini terdapat mitos bahwa akses masuk di sini begitu kecil lubangnya, tetapi seberapa besar pun orangnya pasti akan bisa masuk.
Hanya saja kami tidak bisa membuktikan mitos tersebut karena bisa dilihat kami ini semua berbadan atletis, badan-badan binaragawan. Jadi sudah dapat dipastikan kami pasti bisa memasuki akses menuju Gua Giri Putri. Itu juga Pak Ipung terlihat jelas perutnya sangat suspek sehingga sudah pasti Pak Ipung bisa masuk begitu. Setelah kami semua memasuki guanya, beberapa meter kita harus berjalan dengan merangkak karena atap dari guanya begitu rendah. Namun ini hanya beberapa meter saja. Setelah itu, wow, luar biasa menakjubkan pemandangan yang ada di dalam guanya, begitu besar, indah, dan menakjubkan. Ini kita akan melakukan persembahyangan kita yang kedua, di mana persembahyangan akan diantar oleh juru mangku yang bertugas di sini, di mana bakti kita aturkan ke hadapan Ide Hyang Wisnu dan Ide Hyang Wasuki di tempat ini. Di sini juga terdapat arca Linggayoni, tapi tidak sempat kami liput. Setelah persembahyangan yang kedua selesai, kita melanjutkan ke tempat berikutnya, yaitu untuk persembahyangan yang ketiga. Di sini kita perjalanan tidak terlalu jauh sambil menikmati pemandangan yang begitu indah. Kita sudah sampai pada tempat persembahyangan yang ketiga. Pertama-tama kita akan melakukan pengelukatan terlebih dahulu di Istana Ide Hyang Dewi Gangga. Setelah melakukan pengelukatan pada Istana Hyang Dewi Gangga, maka kita akan melakukan persembahyangan pada Linggih Ide Betara Hyang Giripati. Persembahyangan selesai dan semua telah mendapatkan uang sepada Ide Betara, maka perjalanan kita lanjutkan menuju ke Istana Ide Hyang Giri Putri. Untuk menuju ke tempat tersebut kita melewati anak tangga karena tempatnya agak sedikit naik. Nah, disinilah tempat berstananya Ide Hyang Giri Putri. Maka di sini juga kita akan melakukan persembahyangan yang kelima.
Selesai melakukan sembah bakti di Pelinggi Ide Hyang Giri Putri, perjalanan kita lanjutkan menuju persembahyangan yang terakhir di rangkaian acara persembahyangan di Gua Giri Putri, yaitu di Pelinggi Ide Hyang Siwu Amerde, Rambut Sedane, Ratu Syah Bandar, Dewi Kuan Im, serta Dewa Langit dan Bumi. Tempat ini lumayan paling unik di antara yang lainnya dikarenakan ornamen-ornamennya dihiasi dengan ornamen yang berwarna merah dan terlihat cerah. Diyakini juga di sini dewa dan dewi yang berstana di sini adalah dewa dan dewi yang sangat pemurah, murah rezeki, sehingga banyak orang yang melakukan persembahyangan di sini meminta untuk kelancaran usaha ataupun meminta anugerah agar rezekinya lancar. Rangkaian acara persembahyangan sudah selesai. Kita akan kembali ke areal parkir untuk persembahyangan kita selanjutnya, yaitu di Pura Dalem Ped. Sebelum sampai di Pura Dalem Ped, kita istirahat sejenak untuk mengisi perut yang sudah lumayan beloran. Kita singgah di warung Bepasih, di mana di sini menu makanannya ala-ala makbengnya Nusa Penida lah ini ya. Lumayan lezat, di mana teman-teman dan termasuk saya ya 2 porsi sekali lahap habis semua. Kita istirahat sejenak di Balai Lantang di Pura Dalem Ped sambil mempersiapkan sarana dan prasarana persembahyangan. Rangkaian pertama kita awali dari Pura Segara, di mana di sini diyakini adalah tempat bersetananya dari Dewa Baruna, yaitu dewa penguasa lautan. Selesai melakukan persembahyangan di Pura Segara, kita akan diberikan petunjuk ke arah selatan, di mana kita menuju rangkaian persembahyangan yang kedua di areal Pura Dalem Ped, yaitu ke Pura Taman. Ya, disinilah kita akhirnya sampai di pura tempat persembahyangan kita yang kedua, yaitu Pura Taman. Di sini juga ada pelinggih yang tidak boleh kita akses masuk sembarangan dan dikelilingi oleh kolam yang dikelilingi oleh pohon tunjung. Selanjutnya kita akan menuju ke Pura Ratu Gede Mas Mecaling. Seperti biasa, sebelum kita memasuki areal puranya, kita harus melakukan pengelukatan terlebih dahulu. Selesai sembahyang, kita lanjutkan masuk sepada kapiah bedak saja timbal dia ini. Di sini juga kita ada proses sungkem, yaitu di hadapan linggih Ide Ratu Gede Mas Mecaling dan juga di hadapan pelinggih Ide Ratu Miang Sakti. Kemudian di rangkaian persembahyangan terakhir di areal Pura Dalem Ped, kita akan diarahkan ke Pura Penataran Agung.
Matur suksemu, akhirnya semua rangkaian persembahyangan yang memang rencananya kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Maka selanjutnya kita akan kembali menuju dermaga untuk pulang ke rumah masing-masing.